Hai, kembali lagi dengan Horror Story Time. Kali ini aku akan menceritakan tentang kisah misteri rumah kontrakan. Seperti biasa, nama dalam cerita ini sudah aku samarkan. Jadi waktu itu tahun 2015, tepatnya di bulan Juli. Ceritanya Diana merantau ke kota yang dulunya sempat ia tinggali selama 4 tahun menjadi mahasiswi di sana. Bukan seperti pengangguran seperti sekarang. Waktu itu Diana menghubungi temannya yang bernama Tika. Ia mempertanyakan apakah ada pekerjaan di sana. Ya, Diana waktu itu sedang mencari pekerjaan karena di kampungnya dia susah sekali mencari pekerjaan. Dan ternyata waktu itu Tika pun mengiyakan untuk mencarikan pekerjaan. Dan ternyata berita kalau Diana ingin ke kota didengar dengan teman lainnya yang bernama Andre. Nah, Andre ini sempat menawarkan untuk Diana tinggal di kontrakannya saja. Singkat cerita, Diana pun mengiyakan karena mikirnya lumayan uang yang harusnya untuk kos jadi bisa untuk ditabung. Sesampainya di Malang, Diana pun dijemput oleh Tika dan Andre. Di situ Andre pun menawarkan bahwa apakah mau Diana untuk bekerja di kantor pemasaran dan Diana pun mengiyakan, tapi Diana meminta untuk dia diajarkan karena Diana adalah anak IPA yang gak paham tentang perkantoran. Dan Andre pun mengiyakan. Di sana nanti ada Suci, kakak tingkat waktu kuliah dulu. Nanti Diana akan dibimbing oleh Suci di sana. Lalu Andre dan Tika pun membawa Diana ke rumah Andre yang akan ditinggali oleh Diana nanti. Rumahnya besar, ada 2 kamar, kamar mandi satunya ada di dekat dapur dan kamar mandi lainnya ada di kamar utama. Dapur sama ruang TV jadi satu. Sesampainya di rumah itu, Diana pun sempat berpikir kenapa rumah sebesar ini nggak disewakan aja atau dijual kalau memang tidak ditempati. Kenapa malah nyuruh Diana untuk tinggal secara cuma-cuma di tempat itu. Namun di situ Diana berpikir positif karena Andre memang orang yang baik. Di situ Andre pun menyuruh Diana untuk bersih-bersih, mandi, dan istirahat. Di situ Andre pun pulang ke kontrakannya dia yang lain dan Tika pun pulang ke kosnya. Malam berjalan biasa aja, nggak ada yang ngeri-ngeri gimana. Tiba-tiba Diana dikirimkan makanan oleh Andre. Dan keesokan harinya Diana pun diantarkan ke kantor temannya Andre. Biasa masukkan lamaran dan besoknya wawancara. Setelah setelah Diana keterima masuk kerja dan Andre pun sudah jamin semua dari air, listrik, stok makanan, semua sudah semua. Awalnya berjalan dengan baik. Kantor juga nggak jauh dari kontrakan. Cuman sekitar 15-20 menit kalau jalan kaki dari kontrakan. Jadi di situ Diana memilih untuk jalan kaki saja daripada naik ojol. Waktu itu sudah kerja tepat 6 hari. Dan waktu itu Diana pun dapat jatah untuk pulang malam karena ada lembur, sekitar pukul 10 malam. Mengetahui Diana yang pulang malam, satpam yang ada di kerjaan pun berpesan kepada Diana supaya segera segera pulang, mandi, lalu sholat, supaya tidak terjadi gangguan-gangguan apapun. Di situ Diana masih bingung, tapi Diana pun mengiyakan saja. Diana yang waktu itu jalan sendirian pun terheran-heran. Kenapa tiba-tiba ia merasa aneh. Di sini Diana merasa heran. Sampai depan gang di mana ia sendirian, malah jalanan terasa pengap. Tiba-tiba ada hembusan nafas dari belakang lehernya. Diana pun merasa kaget. Lalu ia berdoa dalam hati, tapi malah jalannya terasa sangat lama dan gak sampai-sampai. Dan sejak malam itulah mulai adanya gangguan-gangguan. Setelah Diana masuk kamar, mandi, dan lain sebagainya, sekitar pukul 12 kurang ia mau tidur.
Tapi tiba-tiba terdengar seperti ada suara kursi dan meja yang digeser. Dan sepertinya itu ada di lantai atas, tepat di atas kamar yang Diana pakai. Karena sudah sangat ngantuk, ia pun tidak memperdulikan dan ia pun lanjut untuk tidur. Pagi harinya berjalan normal, pulang kantor seperti biasa, sore tidak lembur. Lalu sampai rumah ia bersih-bersih, masak, dan lain-lain. Setelah itu dia pun nonton TV sampai sekitar larut malam karena keesokan harinya adalah Sabtu Minggu yang dimana ia libur. Lagi fokus ke TV, tiba-tiba terdengar ada suara panci jatuh. Dan waktu dicek sama Diana, nggak ada apa-apa. Lalu Diana pun kembali ke ruang TV. Ia lihat jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Ia pun lalu mematikan TV dan ia pun berpikiran untuk kembali ke kamarnya untuk tidur. Tiba-tiba dia yang nggak bisa tidur, Diana yang masih eh, Diana yang masih waktu itu terbangun sambil main HP di atas kasurnya dan melihat jam sekitar pukul 2. Tiba-tiba dia mendengarkan ada suara TV. Diana bingung karena TV tadi sudah dimatikan. Akhirnya dia berjalanlah keluar untuk mengecek. Ternyata benar TV-nya nyala, tapi nggak ada gambarnya. Nggak terlalu dipikir pusing sama Diana, akhirnya dimatikan lagi, dicabut, lalu dia kembali lagi ke kamarnya untuk tidur karena dia udah merasa ngantuk. Paginya sempat terpikir sama Diana kalau rumah ini nggak beres. Dan dia juga Dan di Sabtu siang, temannya Diana ini pun akan ada yang datang dan menginap 2 hari. Sebut saja temannya Diana ini adalah Sari. Dia mau menginap 2 malam di situ. Dia juga teman kantornya si Diana. Malam harinya Sari nonton TV di ruang TV, sedangkan Diana sedang mandi. Selesai mandi, Diana pun keluar untuk nonton bersama Sari. Ketika Diana bergabung di ruang TV, tiba-tiba Sari berkata, "Mbakmu kok lama banget sih? Tadi aku pesan minta tolong dibikinin makanan, tapi kok lama banget." Di situ Diana pun kaget. Diana benar-benar sendirian di rumah ini. "Kalau kamu buat makanan ya buat sendiri. Dapurnya di sana." Sari pun menengok ke arah dapur dan benar saja nggak ada orang di sana. Tapi Sari waktu itu kekeh bilang kalau dia tadi melihat ada mbak-mbak di dapur dan aku minta tolong buatkan mie di situ. Dan mbak itu mengangguk, mengiyakan. Ujar Sari yang sedikit bingung tapi masih kekeh karena dia melihat benar-benar wujud dari mbak-mbak itu. Dan di sini semakin meyakinkan Diana bahwa rumah ini ada yang gak beres. Setelah akhirnya mereka berdua membuat mie bersama. Setelah mie mereka matang, mereka kembali ke ruang TV dan sambil makan mie mereka pun berbincang. Sari waktu itu menanyakan kepada Diana, apakah kamu percaya dengan iblis? Sari pun mengiyakan. Lalu Diana pun berkata, ya kita berdoa saja supaya kita nggak bertemu iblis malam ini. Dan dia juga berkata kalau ibunya selalu bilang kalau kita nggak ganggu, mereka juga nggak akan pasti ganggu. Lalu Sari pun bertanya, kalau gitu berarti kamu mau tinggal sama hantu? Ya kalau memang dalam keadaan terpaksa ya apa boleh buat. Seketika lampu pun mati dan mereka semua kaget. Nggak lama lampu menyala lagi, tapi mati lagi sampai 2 kali. Tiba-tiba di situ Sari pun mengajak Diana untuk berdoa bersama biar semua aman-aman. Setelah itu nggak mati lagi, lalu mereka segera tidur dan nggak bahas hantu-hantuan lagi. Waktu di kamar, Sari seperti ada yang mengganggu. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintunya dan dibuka oleh Sari tidak ada orang. Berulang seperti itu. Sampai akhirnya Sari mendatangi kamarnya Diana. Dia sangka Diana menjahilinya. Padahal waktu itu Diana benar-benar sudah di alam mimpi.
Karena tahu kalau Diana sudah tidur, akhirnya Sari pun kembali ke kamarnya dan mulai mencoba untuk tidur. Pada minggu siang harinya, Sari pun bercerita tentang apa yang ia alami semalam kepada Diana. Dan di situ Diana yang merasa bersalah dan kasihan sama Sari menawarkan untuk mengantarkan Sari pulang ke kosnya. Namun di situ Sari justru yang lebih merasa kasihan kalau seandainya ia meninggalkan Diana di sini sendirian. Akhirnya Sari pun memutuskan untuk menginap lagi satu malam. Nah, di malam harinya Sari memutuskan untuk tidur di depan TV, sedangkan Diana tetap tidur di kamarnya. Sewaktu keluar kamar untuk mengecek Sari, tiba-tiba Sari sudah ada di dapur dengan wajah yang pucat dan terduduk lemas di lantai. Langsung dengan cepat, Diana pun mencoba untuk mengangkat Sari dan memindahkannya ke atas sofa. Di situ Sari diberikan minum. Dan waktu ditanya, "Kamu kenapa?" Wajah dari Sari pun kosong dengan tatapan matanya Sari kosong dan dia bengong. Waktu itu Diana sempat berpikir apakah Sari kesurupan. Lalu Diana mulai menenangkan diri dan mencoba untuk membacakan doa dan memberikan minum serta mencipratan air yang sudah dibacakan doa itu ke Sari. Nggak lama Sari pun tersadar dan langsung menangis dan dia selalu berkata, "Takut, itu tadi apa yang aku lihat." Diana mencoba untuk menenangkan Sari dan meyakinkan bahwa tidak ada apa-apa. Setelah Sari tenang, dia pun bercerita kepada Diana bahwa waktu Diana masuk ke kamar dan dia duduk di depan TV, tiba-tiba ada orang datang dan melewatinya ke arah dapur. Dipikirnya itu adalah mbak-mbak yang datang untuk mengurus rumah kontrakan ini. Lagi-lagi di situ Sari meminta tolong sama mbak itu untuk dibuatkan makanan karena Sari lapar. Mbak-mbak itu nggak ngomong apapun, ia cuma mengangguk, tapi sekitar 20 menit kok pikirnya nggak jadi-jadi, nggak ada makanan yang diantar ke depan Sari. Sampai akhirnya Sari pun menyusul mbak-mbak itu tadi ke dapur. Dan waktu Sari menyusul mbak itu ke dapur, mbak-mbak itu ada dan tetap diam sambil mengiris sesuatu. Dan waktu dilihat sama Sari, mbak-mbak itu tadi ternyata lagi ngiris jari-jarinya sendiri dan sambil tertawa. Sari langsung kaget, sontak mundur dan mbak itu pun udah bentuknya nggak karuan, seperti layaknya potongan-potongan manusia yang dimutilasi. Sari yang syok pun langsung lemas dan terjatuh. Nah, terus waktu itu Diana datang dan mencoba untuk meluk dia. Akhirnya di sini Diana pun menawarkan untuk membuatkan makanan karena tadi dibilang kan Sari lapar. Akhirnya dibikinin makanan sama Diana, ditemenin dan ditenangkan. Jam sudah menunjukkan pukul 9, Diana pun mengajak Sari untuk tidur bersama di kamarnya. Dan keesokan harinya tepat pukul 6 pagi, Sari pun pamit. Dan kebetulan Sari ini ditugaskan untuk keluar kota, sehingga dia harus kembali dulu ke kosnya untuk bersiap. Dan di situ waktu hendak pulang meninggalkan Diana sendirian di kontrakan itu, Sari pun berpesan Diana agar berhati-hati kalau bisa lebih baik untuk pindah saja. Dan Diana di situ hanya mengiyakan dan mengangguk saja.